Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fitri Andini Mustian, peserta Latsar CPNS Angkatan 96, kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan kembali lanjutan nilai dasar ASN, yaitu berakhlak, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Pertama, saya akan menjelaskan nilai dasar ASN, yaitu harmonis. Keanekaragaman bangsa dan budaya Indonesia. Indonesia kaya akan keberaneka-ragaman suku, sosial, budaya, agama, juga sumber daya alam yang melimpah. Untuk itu, Indonesia terkenal dengan semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda namun tetap satu. Dengan segala keberaneka-ragamannya membentuk satu kesatuan yang dapat membuat tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian harmonis itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, harmonia, berarti terikat secara serasi atau sesuai. Harmoni adalah kerjasama antar berbagai faktor dengan sedemikian rupa sehingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Pentingnya suasana harmonis. Ada 3 hal yang dapat menjadi acuan untuk membangun budaya tempat kerja nyaman dan berenergi positif. Ketiga hal tersebut adalah membuat tempat kerja yang berenergi, memberikan keleluasaan untuk belajar, dan memberikan kontribusi berbagai kebahagiaan bersama seluruh anggota organisasi. Suasana harmoni dalam lingkungan bekerja akan membuat kita secara individu tenang, menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk saling berkolaborasi dan bekerja sama, meningkatkan produktivitas bekerja dan kualitas layanan kepada pelanggan. Perilaku ASN. Penerapan sikap perilaku ini bisa ditunjukkan dengan toleransi, empati, keterbukaan terhadap perbedaan. Dari sini, ada tujuan pembelajaran untuk nilai harmonis tersebut. 1. Memahami dan menjelaskan keanekaragaman bangsa Indonesia serta dampak, manfaat, dan potensi disharmoni di dalamnya. Menjelaskan dan menerapkan nilai harmonis sesuai kode etik ASN secara konseptual teoritis yang meliputi saling melindungi dan menghargai perbedaan, serta memberikan contoh perilaku dengan menghargai setiap orang ataupun latar belakangnya, suka menolong orang lain, dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Menganalisis kasus atau menilai contoh penerapan harmonis secara tepat. Kompetensi yang ingin dicapai. Dalam mengaktualisasikan nilai harmonis dalam penerapan tugas dan fungsi jabatan di institusi kerja dengan menunjukkan sikap toleransi, empati, dan terbuka terhadap segala macam perbedaan agar dapat menciptakan lingkungan kerja yang tenang dan nyaman, serta dapat meningkatkan produktivitas dalam bekerja karena terbentuknya lingkungan kerja yang kondusif. Penerapan nilai harmonis dalam lingkungan kerja. Dalam lingkungan kerja saya di ruang Nifas Rumah Sakit Umum Daerah Berkah Pandeglang, penerapannya yaitu saling menghargai dan terbuka terhadap perbedaan pendapat saat melakukan rapat ruangan, saling membantu dalam pekerjaan, membangun kinerja yang kompak dengan tim, melayani pasien tanpa memandang status sosial. Kedua, nilai dasar ASN, loyal. Makna loyal. Istilah loyal diadaptasi dari bahasa Perancis yaitu loyal, yang artinya mutu dari sikap setia. Secara harfiah, loyal berarti setia atau sesuatu kesetiaan. Kesetiaan ini timbul tanpa adanya paksaan, tetapi timbul dari kesadaran sendiri pada masa lalu. Loyal merupakan salah satu nilai yang dapat dalam core value ASN yang dimaknai bahwa setiap ASN harus berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dengan panduan perilaku, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, serta kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintahan yang sah. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi, dan negara.
menjaga kerahasiaan jabatan dan negara. Kata kunci dalam perilaku loyal adalah adanya komitmen, dedikasi, kontribusi, nasionalisme, dan pengabdian. Tujuan pembelajaran nilai dasar ASN loyal. Diharapkan peserta mampu menjelaskan loyal secara konseptual teoritis yang berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, menjelaskan panduan perilaku loyal, mengaktualisasikan loyal dalam konteks organisasi pemerintah, menganalisis kasus, dan menilai contoh penerapan loyal secara tepat pada setiap materi pokok. Kompetisi yang ingin dicapai dalam mengaktualisasikan nilai loyal dalam penerapan tugas dan fungsi jabatan di institusi kerja dengan komitmen, dedikasi, kontribusi, nasionalisme, dan pengabdian. Sikap dan sifat loyal warga negara termasuk CPNS ataupun PNS terhadap bangsa dan negaranya dapat diwujudkan dengan mengimplementasikan nilai-nilai dasar bela negara dalam kehidupan sehari-hari, yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan awal bela negara. Penerapan nilai loyal di lingkungan ruang nifas RSUD Berkah Pandeglang. 1. Patuh terhadap peraturan yang berlaku di rumah sakit, menjaga kerahasiaan status riwayat penyakit pasien kepada orang lain, menjaga nama baik antar teman sejawat, dan mengikuti arahan dari kepala ruangan dengan baik selama tidak bertentangan dengan aturan. Nilai selanjutnya adalah nilai adaptif. Adaptasi adalah suatu proses yang menempatkan manusia yang berupaya mencapai tujuan-tujuan atau kebutuhan untuk menghadapi lingkungan dan kondisi sosial yang berubah-ubah agar tetap bertahan. Ciri-ciri individu adaptif sebagai nilai dasar budaya ASN yaitu eksperimen orang yang beradaptasi, melihat peluang di mana orang lain melihat kegagalan, memiliki sumber daya, selalu berpikir ke depan, tidak mudah mengeluh, tidak menyalahkan, tidak mencari popularitas, memiliki rasa ingin tahu, memperhatikan sistem, kemampuan beradaptasi, membuka pikiran, dan memahami apa yang sedang diperjuangkan. Ciri-ciri penerapan budaya adaptif dalam lembaga pemerintahan. 1. Dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. 2. Mendorong jiwa kewirausahaan. 3. Memanfaatkan peluang-peluang yang berubah-ubah. 4. Memperhatikan kepentingan-kepentingan yang diperlukan antara instansi mitra, masyarakat, dan sebagainya. 5. Terkait dengan kinerja instansi. Budaya adaptif seyogianya diinternalisasi dan diwujudkan ke dalam organisasi sebagai upaya meningkatkan kinerja instansi. Tujuan pembelajarannya yaitu memahami pentingnya mengapa nilai-nilai adaptif perlu diaktualisasikan dalam pelaksanaan tugas jabatan, menjelaskan adaptif secara konseptual teoritis, menjelaskan panduan perilaku kode etik adaptif, memberikan contoh perilaku dengan cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, bertindak proaktif, menganalisis kasus atau menilai contoh penerapan adaptif secara tepat. Kompetensi yang ingin dicapai dalam mempelajari nilai-nilai adaptif yaitu kita mampu mengaktualisasikan nilai-nilai adaptif sesuai dengan perilaku adaptif dalam pelaksanaan tugas jabatan, diantaranya cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, serta bertindak proaktif. Penerapan nilai adaptif di ruangan Nifas RSUD Berkah Pandeglang 1. Mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja. 2. Mengamalkan dan memanfaatkan ilmu baru yang telah didapat untuk meningkatkan mutu pelayanan di ruang nifas. 3. Mampu berbicara dan menyesuaikan diri dengan gaya bahasa pasien, serta aktif mengikuti rapat bulanan. Dan terakhir, nilai ASN kolaboratif. Konsep kolaborasi pemerintahan dan konkretisasi kolaborasi pemerintahan mengenal Wall of Government. 3 tahapan yang dapat dilakukan dalam melakukan asesmen terhadap tata kelola kolaborasi yaitu mengidentifikasi masalah dan peluang, merencanakan aksi kolaborasi, dan 3. Mendiskusikan strategi untuk mempengaruhi.
Dari pembelajaran kolaboratif ini, tujuan pembelajarannya yaitu kita mampu menjelaskan berbagai konsep kolaborasi, collaborative governance, serta wall of governance. Dapat menganalisis praktek kolaborasi di organisasi pemerintah. Kompetensi yang ingin dicapai yaitu kita sebagai calon ASN mampu melakukan kolaborasi dalam menjalankan fungsi dan tugas jabatan, mampu mempraktikkan konsep kolaborasi dan tata kolaborasi dalam praktek kolaborasi. Penerapan nilai kolaboratif dalam lingkungan kerja saya sendiri di ruang Nifas RSUD Berkah Pandeglang yaitu melakukan konsul kepada dokter terkait kondisi pasien, membagi tugas saat dinas dengan rekan kerja, ikut melakukan visit dokter kepada tiap pasien di ruangan, melibatkan pendamping pasien dalam memenuhi kebutuhan pasien. Sekian pemaparan materi nilai dasar ASN berakhlak dari saya. Semoga dengan pemaparan materi ini bisa berguna untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.